Panggung All England 2026 gempar saat 4 talenta muda Indonesia siap mengguncang Birmingham Arena dengan debut yang penuh kejutan. Halo Sobat Bulu Tangkis, kembali lagi bersama kami di saluran kesayangan Anda yang selalu memberikan informasi paling hangat dari dunia tepok bulu paling bergengsi di seluruh dunia. Hari ini, kita akan membahas keberangkatan kontingen Merah Putih ke turnamen tertua dan paling legendaris, yaitu All England 2026. Wah, benar sekali rekan saya ini. Atmosfer turnamen di Birmingham Arena Inggris memang tidak pernah gagal membuat bulu kuduk berdiri ya. Tapi yang membuat edisi kali ini sangat spesial adalah kemunculan 4 talenta muda kita yang akan menjalani debat mereka di level Super 1000. Ini bukan hanya soal pertandingan biasa, tapi ini adalah pembuktian bahwa regenerasi bulu tangkis kita sedang berada di jalur yang sangat tepat dan sangat menjanjikan untuk masa depan bulu tangkis tanah air. Betul banget, Birmingham Arena bakal jadi saksi sejarah karena ada 4 wakil muda kita yang akan merasakan atmosfer turnamen level Super 1000 untuk pertama kalinya. Kehadiran para debutan ini menandai tonggak penting dalam peralihan generasi bulu tangkis Indonesia yang memang sedang gencar dilakukan oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI agar kita tetap bisa mendominasi panggung dunia internasional di masa-masa mendatang. Wah, siapa saja sih mereka yang beruntung dan punya bakat luar biasa ini sampai bisa menembus panggung All England di usia yang masih sangat muda dan penuh energi ini? Saya sudah tidak sabar ingin tahu lebih dalam profil mereka masing-masing agar sobat bulu tangkis di rumah juga semakin mengenal calon bintang masa depan kita semua yang siap mengharumkan nama bangsa. Oke, kita mulai dari sektor tunggal putra dulu ya, yang paling banyak menyita perhatian publik, yaitu ada nama Alwi Farhan, yang performanya lagi gila-gilaan di awal tahun 2026 ini. Bayangkan saja, di usia yang baru menginjak 20 tahun, dia sudah berhasil menjuarai Indonesia Masters 2026 yang merupakan level Super 500 dan melaju hingga babak semifinal di Thailand Masters 2026 level Super 300. Luar biasa prestasi Alwi Farhan ini ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang dia sudah nangkring di peringkat 14 dunia, sebuah pencapaian fantastis untuk pemain seusianya. Ini tentu jadi angin segar dan harapan baru buat sektor tunggal putra kita. Apalagi saat ini andalan utama kita, Anthony Sinisuka Ginting, kabarnya masih harus berjuang keras untuk pulih dari cedera. Sehingga Alwi kini menjadi tumpuan harapan baru kita semua. Benar sekali. Dan tahu tidak sobat bulu tangkis, Alwi sendiri sempat berujar kalau bermain di turnamen All England itu adalah sebuah mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan bagi dirinya. Dia sudah memimpikan momen sakral berjalan di Birmingham Arena ini sejak dia masih kecil dan baru mulai memegang raket bulu tangkis. Sekarang saatnya dia membuktikan kepada dunia bahwa dia siap memberikan perlawanan sengit kepada jajaran pemain papan atas dunia lainnya. Ambisi dan semangat membara dari anak muda seperti Alwi ini pasti bakal bikin lawan-lawannya merasa ketar-ketir saat harus berhadapan dengannya di lapangan nanti. Alwi punya gaya main yang sangat cerdas dan ketenangan yang luar biasa. Selain Alwi, ada juga pasangan ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin yang baru saja meraih gelar juara di Indonesia Masters 2026, serta menjadi runner-up di Thailand Masters 2026 kemarin. Tidak ketinggalan pasangan ganda putri Rachel Alessia Ross dan Feby Setianingrum yang sukses menjuarai Australia Open 2025, serta pasangan ganda campuran Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathanael Pasaribu sebagai wakil debutan kita. Skuad kita kali ini benar-benar merupakan kombinasi yang menarik antara pemain senior yang sudah berpengalaman dengan para talenta muda yang punya semangat juang sangat tinggi. Secara keseluruhan, Indonesia mengirimkan total 13 wakil yang akan bertanding di 5 sektor berbeda pada ajang All England 2026 ini. Ini sangat menarik untuk diikuti, karena pada edisi tahun lalu kita sempat merasakan kekecewaan karena gagal mempertahankan supremasi gelar juara. Jadi turnamen tahun 2026 ini seolah menjadi misi balas dendam sekaligus pembuktian kepada dunia bahwa Indonesia tetap kuat. Saya pribadi merasa sangat optimis dengan komposisi skuad Merah Putih kali ini, apalagi melihat persiapan mereka yang sangat intensif demi bisa membawa pulang kembali piala legendaris itu. Dukungan doa dari seluruh rakyat Indonesia tentu akan menjadi tambahan motivasi yang luar biasa bagi para atlet kita yang sedang berjuang di tanah Inggris demi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional yang kompetitif. Baiklah, sepertinya cukup sekian dulu ulasan mengenai debut para talenta muda Indonesia di ajang All England 2026 ini. Pastikan Anda tetap setia bersama saluran kami untuk mendapatkan berita olahraga paling aktual. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam olahraga untuk semua pecinta bulu tangkis. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tetap jaga kesehatan dan salam olahraga untuk seluruh pecinta bulu tangkis tanah air dimanapun Anda berada. Teruslah berprestasi demi mengharumkan nama bangsa di mata dunia internasional. Sampai jumpa lagi teman-teman semua di kesempatan berikutnya. Salam olahraga!
Kejutan besar dari All England 2026, Putri Kusumawardhani resmi jadi tumpuan utama Indonesia demi mengulang sejarah manis 32 tahun silam. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita semua, tempat di mana berita bulu tangkis paling panas dan mendalam dibahas tuntas. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang benar-benar menggemparkan jagat olahraga tepuk bulu tanah air. Kamu sudah dengar kabar terbaru soal persiapan tim Indonesia menuju Birmingham, kawan? Kabar ini datang di saat kita semua sedang sangat bersemangat menantikan turnamen paling bergengsi di dunia dimulai kembali dengan penuh drama. Wah, tentu saja. Kabar ini benar-benar bikin bulu kuduk merinding sekaligus memberikan harapan baru yang sangat besar bagi seluruh penggemar. All England Open 2026 tinggal menghitung hari. Tepatnya akan berlangsung dari tanggal 3 sampai 8 Maret mendatang di Birmingham, Inggris. Tapi yang paling mencolok dan menjadi perbincangan hangat adalah keputusan pelatih tunggal putri kita, Imam Thohari, yang secara resmi mengonfirmasikan bahwa Putri Kusumawardhani akan menjadi andalan utama Merah Putih. Ini langkah yang sangat berani sekaligus strategis dari tim kepelatihan, mengingat betapa beratnya persaingan di level Super 1000 yang selalu menyajikan kejutan tak terduga setiap tahunnya. Betul sekali, langkah ini memang sangat menarik untuk kita bedah lebih dalam. Dan alasan dibalik keputusan ini juga sangat menyentuh hati serta penuh dengan pertimbangan profesional. Kita semua tahu bahwa andalan utama kita selama ini, Gregoria Mariska Tunjung, terpaksa harus menepi sejenak karena kondisi kesehatannya yang belum pulih 100%. Dia harus fokus pada pemulihan total agar bisa kembali lebih kuat di masa depan. Di momen sulit dan krusial ini kehadiran Putri Kusumawardhani muncul sebagai angin segar sekaligus simbol semangat pantang menyerah bangsa Indonesia. Bayangkan saja beban yang harus dia pikul untuk membawa nama bangsa di turnamen paling prestisius di muka bumi ini sendirian di sektor tunggal putri. Benar, dan jangan sampai kita lupa, Indonesia sudah sangat lapar akan prestasi gemilang di sektor tunggal putri terutama di ajang All England. Terakhir kali kita melihat wakil Indonesia berdiri gagah di podium tertinggi Birmingham adalah saat legenda hidup kita, Susi Susanti, melakukannya pada tahun 1994 silam. Itu artinya kita sudah melewati masa penantian selama 32 tahun. Jadi, jika Putri Kusumawardhani bisa tampil maksimal dan memberikan kejutan, dia bukan hanya sekadar pemain biasa, melainkan dia adalah pembawa misi sejarah besar yang sudah tertunda selama 3 dekade lebih bagi kejayaan olahraga kita. 32 tahun penantian yang sangat panjang dan melelahkan bagi negara dengan tradisi bulu tangkis sekuat Indonesia. Tapi sepertinya pelatih Imam Thohari sudah merencanakan segala sesuatunya dengan sangat matang dan terperinci. Putri tidak hanya dipersiapkan secara fisik untuk bertarung di Birmingham, tetapi dia juga sudah dijadwalkan untuk melanjutkan perjuangannya di turnamen Swiss Open 2026 sebagai bagian dari rangkaian tur Eropa yang sangat strategis. Langkah ini merupakan upaya nyata dari tim kepelatihan untuk memberikan jam terbang sebanyak mungkin, serta menjaga konsistensi performa sang atlet agar tetap berada di level tertinggi dunia. Konsistensi adalah kunci utama di tengah jadwal turnamen yang sangat padat seperti sekarang ini. Langkah yang sangat cerdas dan terukur. Tur Eropa memang selalu menjadi ujian fisik serta mental yang sangat berat bagi setiap atlet bulu tangkis manapun. Dengan mengikuti rangkaian turnamen secara berturut-turut, Putri diharapkan bisa lebih cepat beradaptasi dengan atmosfer pertandingan di luar negeri yang sangat kompetitif. Apalagi kita tahu, Putri adalah pebulu tangkis berbakat asal Tangerang yang selalu menunjukkan semangat juang tinggi di setiap poinnya. Kerja kerasnya selama ini di pusat pelatihan nasional pasti akan menjadi modal yang sangat berharga saat dia berhadapan dengan pemain-pemain elit dunia dari negara lain yang juga mengincar gelar juara yang sama. Dan yang sangat menarik untuk kita garis bawahi, pembinaan di sektor tunggal putri kita tidak hanya terpaku pada sosok Putri Kusumawardhani saja. Regenerasi dan distribusi kekuatan di internal pelatnas terus berjalan dengan sangat harmonis dan terencana. Imam Thohari juga secara khusus menyebutkan nama Thalita Ramadhani Wirjawan yang akan diberikan kepercayaan besar untuk unjuk gigi di ajang Orleans Masters 2026. Ini adalah bentuk pembagian tugas yang sangat rapi untuk memastikan setiap talenta muda kita memiliki kesempatan berkembang. Jadi, sementara Putri bertarung di level elit All England, pemain muda potensial seperti Thalita diberikan panggung yang tepat untuk mematangkan mental bertanding mereka di turnamen yang berbeda namun tetap berkualitas.
Setuju sekali dengan analisa itu. Ini memberikan sinyal positif bahwa masa depan tunggal putri Indonesia berada dalam jalur pembinaan yang sangat tepat. Pembinaan atlet muda memang harus selalu menjadi prioritas utama demi menjaga martabat bulu tangkis Indonesia di kancah internasional dalam jangka panjang. Tapi kalau kita bicara soal peluang kemenangan secara keseluruhan di All England nanti, bukan hanya sektor tunggal putri yang menjadi sorotan utama para pengamat. Sektor ganda putra kita juga diprediksi akan kembali menjadi lumbung kemenangan yang sangat potensial bagi tim Merah Putih, terutama dengan kemajuan pesat pasangan muda kita. Oh, maksud kamu pasangan Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin ya? Mereka benar-benar luar biasa penampilannya belakangan ini. Pasangan muda berbakat ini terlihat semakin matang dan penuh percaya diri selepas penampilan impresif mereka di kejuaraan beregu Asia 2026 beberapa waktu yang lalu. Kehadiran Raymond dan Nicolaus seolah memberikan energi baru dan segar bagi sektor ganda putra kita, yang memang secara tradisional selalu menjadi andalan utama untuk meraih gelar juara. Dengan kombinasi antara semangat meledak-ledak dari pemain muda dan bimbingan dari para senior, Indonesia dipastikan tetap memiliki wakil yang sangat disegani di setiap sektor pada All England Open tahun ini. Inilah yang selalu membuat kita sebagai masyarakat Indonesia merasa sangat bangga dan optimis. Meskipun kita tahu bahwa tim kita akan menghadapi kepungan lawan-lawan tangguh dari seluruh penjuri dunia, talenta Nusantara terbukti tidak pernah gentar sedikit pun. Persiapan intensif yang dilakukan di Cipayung pasti akan menjadi modal mental yang sangat kuat bagi mereka. Kita semua sebagai pendukung hanya perlu memberikan doa yang tulus serta dukungan tanpa henti agar perjalanan mereka di Tour Eropa tahun ini bisa membuahkan hasil yang manis. Kemenangan mereka adalah kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencintai olahraga ini dengan sepenuh jiwa. Benar sekali, dukungan moral dari tanah air pasti akan sampai ke Birmingham. Kita semua tentu berharap agar lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa kembali berkumandang dengan gagah di Utilita Arena Birmingham. Bayangkan betapa emosionalnya momen bersejarah itu jika Putri Kusumawardhani atau wakil Indonesia lainnya berhasil meraih podium tertinggi. Itu akan menjadi kado terindah bagi bangsa kita. Mari kita terus kawal dan pantau setiap perjuangan mereka di lapangan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian tanpa dukungan kita di media sosial maupun doa-doa di setiap sujud kita. Benar, setiap dukungan sangatlah berarti. All England adalah panggung sakral di mana mental juara sejati benar-benar akan diuji di bawah tekanan ribuan penonton. Namun semangat juang yang tinggi pasti akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi Putri dan kawan-kawan. Saya secara pribadi sangat yakin bahwa tahun 2026 ini akan menjadi tahun kebangkitan bagi tunggal putri kita. Kualitas permainan putri sudah berada di jalur yang benar untuk menembus jajaran elit dunia. Saya juga memiliki optimisme yang sama. Melihat grafik permainan yang terus menanjak, kejutan besar sangat mungkin terjadi di Birmingham. Putri tahu bahwa dia membawa harapan jutaan orang di pundaknya, dan itu pasti akan membuatnya bermain lebih habis-habisan di setiap pertandingan. Mari kita nantikan bersama aksi-aksi spektakuler dari para pahlawan olahraga kita. All England 2026 akan segera dimulai dan kita siap menjadi saksi sejarah baru. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa berikan dukungan kalian di kolom komentar ya. Merah Putih pasti bisa juara.